anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini didapatkan kemudahan dan kelancaran ya. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Mangga. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Dewi, Isma, Fitri, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini hadir semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut saja untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Di sini ada yang tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan pada hewan? Nah, betul, ya betul. Ibu akan jelaskan ya, perkembangbiakan pada hewan secara umum dapat diartikan sebagai pembuahan yang dimana bertujuan untuk melestarikan jenis hewan tersebut. Pembuahan pada hewan atau yang disebut dengan perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada secara generatif atau perkembangbiakan yang dilakukan dengan kawin, dan yang kedua ada vegetatif, yaitu perkembangbiakan dengan tidak melakukan kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif artinya yaitu di mana melibatkan pembuahan sel telur oleh sperma untuk menghasilkan individu baru. Seperti itu. Paham? Ya. Nah, pembuahan hewan secara generatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar. Ovipar artinya yaitu bertelur. Yang kedua ada pipipar. Pipipar yaitu melahirkan. Dan yang terakhir ada ovopipipar artinya bertelur dan melahirkan. Poin pertama yaitu ovipar artinya bertelur. Hewan yang berkembang biak secara bertelur apa saja? Ya, betul. Apalagi? Betul. Nah, hewan yang berkembang biak secara ovipar itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara eksternal, ada juga internal. Yang eksternal apa sih, Bu? Yaitu pembuahan yang dilakukan di dalam tubuh. Dan eksternal yaitu di luar tubuh hewan tersebut. Contoh yang internal yaitu seperti kelompok burung-burung. Ada cicak juga, ada burung, ada kura-kura. Dan yang eksternal yaitu pembuahan yang dilakukan di luar tubuh tersebut. Seperti itu. Contohnya ikan, kodok, dan komodo. Itu untuk yang ovipar, hewan yang bertelur. Nah, yang kedua lanjut, yaitu hewan yang berkembang biak secara pipipar. Apa itu pipipar, Bu? Melahirkan. Nah, contohnya apa? Yo, betul. Ibu jelaskan ya. Hewan yang berkembang biak secara pipipar atau melahirkan, mereka itu melahirkan anak. Ya, melahirkan anak, embrionya itu tumbuh di dalam tubuh mereka, di dalam rahim. Setelahnya itu akan melahirkan, setelah dilahirkan akan disusui. Contohnya apa? Hewan pipipar itu kelompoknya hewan mamalia. Seperti apa? Kuda, sapi, kambing, domba, lumba-lumba. Lumba-lumba juga termasuk hewan pipipar walaupun dia hidup di air. Tapi lumba-lumba termasuk spesies pipipar. Dan yang terakhir ada ovopipipar. Di mana ovopipipar ini perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Ayo. Ya, betul. Ibu jelaskan ya. Ciri-cirinya itu telurnya menetas di dalam tubuh hewan tersebut. Lalu si individu terbarunya itu keluar setelah menetas dari perut, dari dalam tubuh hewan tersebut. Ada beberapa jenisnya yaitu seperti kadal, ular, buaya, dan beberapa jenis ikan seperti hiu. Seperti itu ya. Untuk kesimpulannya, hewan berkembang biak itu ada dua jenis. Yang pertama ada generatif, ada vegetatif. Yang kita bahas kali ini yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa saja? Ada tiga. Yang pertama ada ovipar, yaitu bertelur. Contohnya ayam, terus cicak, terus bebek. Yang kedua ada pipipar, yaitu melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak secara melahirkan yaitu ya kadal. Bukan. Kadal itu termasuk hewan ovopipipar yang melahirkan dan bertelur. Pipipar itu contohnya seperti gajah, kanguru, domba, sapi, kuda. Dan yang terakhir yaitu ada ovopipipar yang dimana artinya bertelur dan melahirkan. Contohnya seperti apa? Kadal, ular, buaya, dan ikan hiu. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan berdoa bersama.
Dicukupkan sekian, Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.